Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para insan Merdeka Belajar? Ketemu kembali dengan saya, Kang Irfan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Insya Allah tetap barokah dan harus tetap semangat. Mari kita lanjutkan diskusi kita tentang jarak pandang dan jarak ruang bebas samping di tikungan. Jadi di tikungan itu ada jarak ruang bebas yang harus kita penuhi para insan Merdeka Belajar. Sebelum kita lanjutkan ke hal teknis, mari kita lihat dulu beberapa pengertian tentang jenis-jenis jarak pandang ini. Jadi para insan Merdeka Belajar untuk mengoperasikan kendaraan dalam arus lintas di jalan umum dengan aman, tentunya pengemudi membutuhkan jarak pandang yang cukup agar pengemudi dapat memahami dan bereaksi terhadap situasi yang berbahaya di depannya. Nah, jarak pandang ini adalah panjang jalan di depan pengemudi yang terlihat. Jadi, sejauh mana pengemudi dapat melihat, itulah jarak pandang. Nah, jarak pandang yang harus ada di jalan adalah mencukupi untuk kendaraan berjalan pada kecepatan desainnya dan persis berhenti sesaat sebelum mencapai objek atau halangan yang ada pada lajur jalannya. Pada layar di belakang saya ini, teman-teman insan Merdeka Belajar dapat melihat ilustrasi konsep jarak pandang. Jarak pandang ini berkaitan erat dengan desain VD atau kecepatan desain yang sempat kita bahas di video sebelumnya. Jadi secara umum jarak pandang ini kita akan bedakan menjadi 4 bahasan. Yang pertama adalah jarak pandang henti, yang kedua jarak pandang mendahului, yang ketiga jarak pandang aman, dan yang terakhir adalah jarak pandang bebas samping di tikungan. Nah, keempat ini akan mempengaruhi desain geometrik jalan kita. Mari kita pahami bersama-sama satu persatu jarak pandang yang dimaksud. Yang pertama jarak pandang henti. Jarak pandang henti ini di dalam standar yang ada di Indonesia lebih sering disingkat dengan JPH. PH-nya tentu diambil dari pandang henti. JPH ini memungkinkan pengemudi terbiasa waspada berkendaraan pada kecepatan rencana di atas perkerasan jalan basah. Jadi sudah diasumsikan di kondisi yang ekstrim gitu ya. Untuk dapat melihat, bereaksi, dan mengerem hingga kendaraan berhenti sebelum mencapai objek yang ada di depannya. Tentunya, mobil penumpang dan truk memiliki JPH yang berbeda, karena keduanya memiliki bobot dan tinggi mata pengemudi yang berbeda, sehingga mempunyai karakteristik pengereman yang berbeda pula. Truk misalnya, pada umumnya memerlukan JPH lebih panjang, walaupun truk ini memiliki tinggi mata pengemudi lebih tinggi, sehingga mampu melihat lebih jauh. Namun tentunya, walaupun memiliki mata lebih tinggi, karena beban truk, kemampuan akselerasi dan pengereman truk berbeda dengan kendaraan penumpang, dia memerlukan jarak yang lebih jauh. Persyaratan teknis tentunya mengamanatkan ke kita bahwa semua lajur lalu lintas di sepanjang elemen horizontal harus memenuhi JPH. Jadi tidak ada pengecualian ya, JPH ini harus diterapkan di seluruh segmen jalan yang akan kita desain. Pada gambar di belakang ini, di monitor, dapat diilustrasikan bagian-bagian JPH yang terdiri dari jarak waktu reaksi pengemudi, kemudian jarak pengereman. Jadi ada 2, mulai dari bereaksi sampai mengerem. Berapa lama dia bereaksi, berapa lama dia mengerem. Secara empiris di Indonesia ditampilkan di tabel. Nah, ini di tabel bisa dilihat juga. Para insan Merdeka Belajar dapat melihat tabel yang menunjukkan nilai JPH untuk perencanaan yang berdasarkan pada reaksi 2,5 detik. Jadi asumsinya secara empiris sopir-sopir di kita mampu bereaksi di dalam waktu 2,5 detik. Kemudian peranggapan longitudinalnya adalah 3,4 meter per detik kuadrat. Kemudian ada koreksi tambahan jarak pandang pada kelandaian menurun
atau pengurangan jarak pandang pada kelandaian menanjak. Jadi kelandaian menurun dan menanjak ini ada koreksinya ya di tabel ini. Nilai-nilai dalam tabel tersebut dihitung berdasarkan persamaan. Ya, persamaannya apa saja? Nah, silakan teman-teman insan Merdeka Belajar diperhatikan persamaan tersebut. JPH ini adalah menunjukkan jarak pandangan henti dengan satuan meter. Kemudian T adalah waktu reaksi, seperti tadi saya sebutkan empirisnya 2,5 detik. Kemudian VD ini adalah yang sering banget kita dengar, yaitu kecepatan desain. Kemudian kecepatan desainnya tentu satuannya kilometer per jam ya di Indonesia ini. Kemudian A adalah perlambatan longitudinal dengan asumsi tadi adalah 3,4 meter per detik kuadrat. Kemudian terakhir adalah G ya. G besar ini menunjukkan kelandaian memanjang jalan. Akan kita tulis contohnya 0,05, artinya adalah 5%. Kemudian ada tandanya. Tanda positif dan tanda negatif. Kalau tanda positif menunjukkan arah jalannya menanjak, kalau tanda negatif menunjukkan arah jalannya menurun. Jadi sama saja, positif negatif, tapi yang menunjukkan membedakan adalah tanjakan dan turunan. Tentu ini akan mempengaruhi dalam hasil perhitungan. Begitu kira-kira para insan Merdeka Belajar kalau kita bicara tentang jarak pandang henti. Selanjutnya, kalau kita bicara jarak pandang henti, pada mobil penumpang dapat diilustrasikan pada gambar di belakang ini, di monitor. Sedangkan jarak pandang henti juga bisa dilihat di layar berikut ini. Nah, ini jarak pandang henti untuk ilustrasi truk. Berbeda ya. Yang membedakan adalah posisi pengemudi di atas kendaraan. Sehingga membedakan antara posisi mata kendaraan penumpang dan posisi mata kendaraan truk. Ini yang membedakannya. Nah, selanjutnya para insan Merdeka Belajar harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan erat dengan jarak pandang henti truk ya, terutama karena jarak pandang henti truk ini memerlukan perhatian khusus di dalam kita melakukan desain. Apa saja itu? Yang pertama, menjelang daerah yang memerlukan perubahan kecepatan seperti pada titik-titik lengkung, lurus lengkung. Jadi pada tikungan ya, kita harus memperhatikan titik gabungan dan lajur pelambatan. Yang kedua adalah menjelang daerahnya perlu penyatuan atau di dalam bahasa umumnya disebut merging. Dan lajur yang terputus atau drop off. Yang ketiga, menjelang zona konstruksi. Khususnya di saat terjadi perubahan permukaan dari beton ke aspal, dari aspal ke gravel, atau dari lapis permukaan yang diperkeras ke yang belum diperkeras. Ini harus betul-betul diperhatikan. Yang keempat adalah jarak pandang melalui underpass, karena underpass ini memberikan tantangan tersendiri buat pengemudi. Perubahan bentuk, kemudian perubahan penyinaran, ini akan mempengaruhi jarak pandang. Kemudian yang kelima adalah menjelang perlintasan kereta api. Di Indonesia ini masih cukup banyak ya perlintasan sebidang. Kemudian yang keenam adalah persimpangan dengan jarak pandang yang terbatas. Biasanya jarak pandang sampingnya terbatas. Kalau di persimpangan ini juga harus diperhatikan jarak pandang henti ini. Yang ketujuh adalah persimpangan atau simpang di dekat lengkung vertikal cembung. Nah, ini juga harus diperhatikan secara khusus. Kemudian yang ke-8 adalah menjelang persimpangan di mana kecepatan truk mendekati atau hampir sama dengan kecepatan mobil. Jadi di saat kecepatannya sama-sama tinggi ya, tidak ada disparitas, justru harus diperhatikan jarak pandang henti. Yang terakhir atau yang ke-9 adalah pada lokasi-lokasi lengkung vertikal cembung dan cekung di lembah atau di lengkung bukit gitu. Ini harus betul-betul diperhatikan jarak pandang henti untuk truk ya. Jika JPH ini secara standar tidak mencukupi untuk truk dan tidak mungkin untuk memperbaiki rencana geometrik atau keadaan existing, maka diperlukan pertimbangan untuk memasang rambu-rambu khusus atau rambu-rambu lalu lintas dan garis marka jalan tambahan untuk meningkatkan keselamatan. Jadi ini adalah usaha optimal terakhir di saat kaidah lain tidak bisa terpenuhi. Jadi tolong teman-teman desainer, para insan Merdeka Belajar menerapkan pemasangan rambu ya. Jadi itu yang dapat kita lakukan. Baik, para insan Merdeka Belajar, saya ambilkan contoh dari ASTO 2001, 2011, dan 2018. Ada ketentuan JPH untuk mobil penumpang. Contoh di VD 50 km per jam. Maka untuk datar, itu ditentukan JPH-nya 65.
Sementara untuk jalan menurun, katakanlah 90%, 9% ya, JPH-nya menjadi 76. Ada koreksi, dia lebih jauh, karena ada kemungkinan pengereman lebih sulit. Sementara sebaliknya kalau ditanjakan, ada pengurangan. Jadi untuk nanjak 90% itu 59 meter. Nah, sementara kalau contoh untuk tabel di kendaraan truk, saya dapatkan di Austroad, itu Austroad itu di 2016 hanya ada satu buku yang bisa saya lihat. Katakanlah kecepatan rencana 50 untuk truk, maka pada keadaan normal atau rata JPH-nya adalah 69. Kalau diturunan jadi 84 di saat 9% ya, kalau ditanjakan 9% jadi 61. Ini contoh penggunaan tabel untuk JPH. Jadi para insan mereka belajar sangat sederhana dapat melihat tabel yang ada, bisa digunakan. Baik para insan mereka belajar, mari kita lanjutkan dengan hal yang kedua tentang jarak pandang ini, yaitu jarak pandang mendahului. Pada tipe jalur dua lajur dua arah tak terbagi, sering terjadi pergerakan mendahului. Kebut-kebutan, pengen mendahului gitu ya. Nah, jarak pandang mendahului ini di Indonesia lebih sering disebut kode dengan JPM, adalah panjang minimum jalan yang diperlukan pengemudi untuk mendahului kendaraan yang lebih lambat di depannya, tentunya dengan aman terhadap lalu lintas yang datang dari arah berlawanan. Seperti pada ilustrasi di layar belakang ini, para insan mereka belajar, kendaraan yang mendahului harus dapat melihat sejauh mungkin ke depan agar bisa berpindah ke lajur berlawanan, mendahului kendaraan dan kembali ke lajur awalnya sebelum kendaraan dari berlawanan arah tiba, biar tidak terjadi tabrakan ya. Model pergerakan mendahului yang dikembangkan di Amerika melalui ASTO-nya di 2001, paling banyak digunakan di dalam perancangan geometrik jalan di dunia ini. Jadi termasuk Indonesia adalah mengacu ke ASTO 2001 ini untuk model pendahuluan. JPM diukur berdasarkan asumsi bahwa tinggi mata pengemudi 120 cm dan tinggi halangan untuk objek di muka jalan 120 cm juga. Sehingga JPM yang ditentukan menggunakan model D1, D2, D3, dan D4 ini memiliki pengertian sebagai berikut ya teman-teman. Yang pertama, D1 ini adalah jarak yang ditempuh selama waktu tanggap, satuannya tentu meter. Kemudian D2 adalah jarak yang ditempuh selama mendahului sampai dengan kembali ke lajur semula. Kemudian D3 adalah jarak antara kendaraan yang mendahului dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan setelah proses mendahului selesai. Jadi berselingsingan arah gitu ya. D4-nya adalah jarak yang ditempuh oleh kendaraan datang dari arah berlawanan yang besarnya ditetapkan sama dengan 2/3 dari D2. Baik D1, D2, D3 maupun D4 satuannya sama-sama meter. Sebagai pertimbangan umum, frekuensi adanya lajur mendahului ditentukan jika jarak pandang mendahului tidak bisa disediakan setidaknya setiap 5 km. Jadi tolong ya para desainer, paling tidak setiap 5 km diberikanlah kesempatan kepada pengemudi untuk mendahului kendaraan di depannya. Atau hitungan praktisnya kecepatan operasional dibagi 20 km ya. Jadi kalau 100 misalnya dibagi 20 ya tentu 5 setiap 5 km. Kalau 80 misalnya dibagi 20 berarti setiap 4 km. Jadi monggo digunakan rumus praktis ini. Nah, jarak mendahului ini diharapkan bisa dilakukan dalam waktu 3 sampai 5 menit. Jadi biar pengemudi ya tidak bosan. Masa sampai setengah jam tidak bisa mendahului terus gitu ya. Jadi 3 sampai 5 menit bisa mendahului. Asumsinya tadi ya jarak kecepatan operasional dibagi 20 km. Selanjutnya, para insan mereka pelajar perlu mempertimbangkan adanya lajur mendahului ya. Jadi kalau tidak memungkinkan di dalam waktu tersebut mendahului, jadi harus dibuatkan lajur khusus mendahului. Kalau memungkinkan ya secara teknis. Terakhir, para insan mereka belajar pada lokasi-lokasi di mana mendahului tidak diizinkan, maka tolong ya ditetapkan garis marka menerus harus dipasang. Ikuti peraturan Menteri Perhubungan nomor 34 2014 tentang marka jalan. Jadi kalau tidak memungkinkan untuk mendahului, maka dibuatkan marka tegas yang menerus memanjang. Ini untuk memastikan keselamatan pengguna. Baik para insan mereka belajar, kita lanjut yang ketiga adalah jarak pandang aman. Kita singkat dengan JPA. JPA biasanya cukup untuk memungkinkan pengemudi yang berkompeten dan waspada untuk berhenti dengan aman dalam keadaan biasa atau normal. Namun, jarak ini sering tidak cukup ketika pengemudi harus membuat keputusan yang kompleks atau instan, atau ketika ada informasi yang sulit dipahami, atau ketika diperlukan manuver yang tidak terduga.
membatasi jarak dengan hanya JPH tentunya menghalangi pengemudi melakukan manuver yang menghindar, yang sering bersiko. Bahkan jika terdapat banyak alat pengatur lalu lintas, JPH mungkin tidak menyediakan jarak pandang yang cukup bagi pengemudi umumnya untuk mengantisipasi peringatan dini untuk melakukan manuver yang dibutuhkan secara aman. Jelas ya, para insan mereka belajar bahwa pada lokasi-lokasi yang membutuhkan jarak pandang yang lebih panjang, dalam keadaan ini jarak pandang aman memberikan jarak visibilitas yang panjang atau yang lebih panjang dari yang dibutuhkan pengemudi untuk berhenti. Jadi ini lebih cenderung ke faktor keamanan. Nah, kalau kita perhatikan, maka JPA ini adalah jarak yang diperlukan bagi pengemudi untuk mendeteksi sumber atau kondisi informasi yang tidak terduga atau sulit dipahami di dalam lingkungan jalan yang mungkin kurang teratur secara visual. Sehingga untuk mengenali kondisi atau ancaman potensial, memilih kecepatan dan jalur yang sesuai, dan memulai serta menyelesaikan manuver dengan aman dan efisien. Karena itu, JPA dimungkinkan mengantisipasi agar pengemudi tidak melakukan kesalahan manuver pada kecepatan yang sama. Maka JPA ini memberikan waktu lebih panjang dari hanya untuk berhenti, sehingga nilainya lebih besar daripada JPA. Jadi JPA ini akan menyebabkan nilai jarak pandang henti lebih panjang daripada JPH normal. Pengemudi membutuhkan JPA setiap kali ada kemungkinan kesalahan dalam penerimaan informasi, pengambilan keputusan atau tindakan pencegahan. Jadi seperti saya sebutkan dari awal, ini cenderung ke faktor keamanan. Nah, pada tabel di belakang ini, para insan mereka belajar bisa melihat pengaturan jarak pandang aman. Contoh untuk kecepatan rencana di 70, ya. Maka untuk menghindar pada tipe A itu adalah berhenti di jalan antar kota dengan T 3 detik misalnya, adalah 115 meter. Jadi teman-teman bisa membandingkan dengan JPH yang normal. Jadi silakan ya, dapat digunakan tabel ini. Baik para insan merdeka belajar, yang terakhir adalah kita bicara ruang bebas samping di tikungan. Nah, ini juga penting ya, karena tidak sedikit tikungan yang jarak pandang sampingnya terganggu. Entah itu karena ada reklame ya kalau di perkotaan, entah karena ada gedung menjorok ke depan, melanggar garis padan jalan, atau justru ada pedagang-pedagang yang mendirikan bangunan non-permanennya, atau mungkin rambu yang terlalu banyak, tiang listrik telepon yang terlalu banyak. Kalau di daerah mungkin malah ada tumbuhan yang tidak dipotong, ini akan sangat mengganggu. Apa sih ruang bebas samping di tikungan itu? Jadi ruang bebas samping di tikungan merupakan jarak yang perlu dijaga bebas pandang, sehingga pengemudi dapat melihat objek di jalan atau mobil di seberang tikungan dengan jelas. Seperti dapat lihat-lihat di monitor ini ilustrasinya ya. Para insan mereka belajar dapat melihat besarnya ruangan yang harus dijaga bebas dari halangan tersebut tergantung pada radius tikungan dan kecepatan desain. Jadi kembali ke radius tikungannya, ke R-nya dan VD-nya. Nah, untuk menyederhanakan ketentuan ruang bebas samping ini dapat digunakan tabel ya, tabel yang ini. Ya, tabel ini dapat digunakan para insan merdeka belajar. Ini dibedakan berdasarkan dibedakan berdasarkan VD. Ada 20, 30 sampai 120. Kemudian ada radiusnya. Katakanlah radiusnya kita pilih radius yang 300. Nah, radius 300 ini untuk kecepatan 50, ada JPH-nya 65 meter. Maka, jarak bebasnya di tikungan atau ruang bebasnya itu adalah minimal 1,76. Ya, jadi di monitor ini, di layar ini ya, ini dapat mempresentasikan tabel dalam bentuk kurva juga. Ya. Jadi kita ganti ya dari tabel ke kurva, ini pun bisa digunakan sebagai persamaan atau pemodelan di dalam menentukan ruang bebas di tikungan. Jadi bisa menggunakan tabel ya seperti yang tadi, atau menggunakan diagram yang ada sebagai pemodelan yang lebih presisi. Itu para insan mereka belajar tentang jarak pandang. Jadi ada 4 ya yang sudah kita bahas. Jadi memang 4 ini akan digunakan di dalam lanjutan geometrik jalan. Untuk diskusi lebih lanjut, silakan disimak kembali video-video lainnya. Kita akan bicara super elevasi, kita akan bicara penentuan tikungan dan seterusnya.
Jadi untuk jarak pandang kita cukup sekian dulu. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, dan insya Allah tetap barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.